Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 22 Januari tahun 2026. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Sehingga pada pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita akan membaca dari Galatia 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-24 yang diberi judul Bagaimana Paulus menjadi Rasul. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah aku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah Syria dari Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikian firman Tuhan. Amin. Renungan harian kita diberi judul Dikenal dan diubah oleh karena anugerah. Ditandai siadi popembali belanna pak kamase. Ada masa ketika seseorang dikenal karena kesalahannya. Namanya diingat bukan karena kebaikan, melainkan karena masa lalunya yang kelam. Namun anugerah Allah sanggup menulis ulang cerita hidup manusia. Itulah yang terjadi pada Rasul Paulus. Ia dikenal sebagai penganiaya jemaat, tetapi kemudian menjadi pemberita Injil yang berapi-api. Dari sosok yang menentang Kristus, ia berubah menjadi saksi yang rela menderita demi Kristus. Dalam suratnya kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus menegaskan bahwa Injil yang ia beritakan bukan hasil pikiran manusia, melainkan wahyu dari Yesus Kristus sendiri. Perjumpaannya dengan Kristus di jalan Damsyik menjadi titik balik yang mengubah hidupnya. Ia tidak lagi mencari pengakuan manusia, melainkan hidup menyenangkan Allah. Proses perubahan itu tidak instan. Paulus menyepi, merenung, dan perlahan memahami bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada masa lalunya yang kelam. Kisah Paulus mengingatkan kita bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi terang kasih Tuhan. Anugerah bukan hanya mengampuni, tetapi juga memperbaharui dan mengutus. Mungkin kita pun punya bagian hidup yang ingin dilupakan, tetapi Tuhan tidak menghapusnya. Ia menebusnya dan menjadikannya kesaksian
Karena itu, marilah kita membuka diri bagi karya anugerah itu. Biarlah setiap luka dan kesalahan masa lalu menjadi bukti nyata bahwa Tuhan sanggup mengubah siapapun yang mau menyerahkan hidupnya. Dikenal oleh anugerah berarti diubah untuk memuliakan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu dan napas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami masing-masing. Kami mendoakan semua jemaat Baji Marumpa kiranya tetap sehat. Buat yang berulang tahun pada hari ini, kiranya Tuhan tetap memberkati di umur yang baru. Berkati dan lindungi kami Tuhan dalam setiap langkah kami. Kiranya tetap dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang kami sudah baca dan kami dengarkan. Dan terima kasih juga Tuhan karena penyertaan-Mu buat hamba sendiri. Hamba sudah melakukan tugas yang dipercayakan buat hamba pada hari ini. Hamba bukan orang pintar dan bukan orang hebat dalam berkata-kata. Tetapi karena kasih dan penyertaan-Mu, hamba sudah melakukan tugas yang dipercayakan kepada hamba. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami ini milik kepunyaan-Mu. Tuhan, sempurnakan seru sembahyang kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian rehat kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.